Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi an'ama 'aliman kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kiraman barara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jamiul Hikmah yang mulia. Di hari yang penuh barokah dan di waktu yang sangat mustajab diterimanya doa seorang hamba, marilah kita basahi bibir ini untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta hidayah, kesehatan jasmani dan rohani. Atas dasar itu semua sungguh sangat memberikan kontribusi yang sangat positif dalam pelaksanaan ibadah kali ini, termasuk rangkaian ibadah salat Jumat yang kita akan lakukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Salat dan salam lalu kita sampaikan kepada panutan alam dalam sebuah kehidupan yang sejak zamannya sampai dengan hari ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat Tuhan, para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 7 golongan yang akan mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya mu'allaq, qalbu mu'allaqun bil masjid. Orang yang hatinya rindu terhadap masjid. Hari ini kita sangat rindu dengan masjid, ternyata terbukti bahwa kita hari ini hadir menghadiri acara sholat Jumat pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jamiul Hikmah yang berbahagia. Kita adalah manusia terbatas, dan tentunya memiliki kapasitas yang terbatas pula dalam mempelajari ilmu dan memahami ilmu. Sementara di sisi lain kehidupan ini begitu banyak tentang pelajaran dan ilmu yang Allah sediakan bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Salah satu contoh, Allah menyediakan kehidupan ini satu disiplin ilmu saja. Misalnya ilmu tentang ekonomi keuangan, maka di situ berbagai ribu manusia untuk mencari sumber kehidupan. Ada lembaga keuangan, kemudian ada yang mengatur inflasi, ada yang mengatur tentang beredarnya uang, maka itu tumbuh manusia-manusia untuk bisa mencari sebuah kehidupan dari Allah. Kemudian kita lihat lagi kalau dalam sebuah pendidikan ada namanya psikologi pendidikan.
filsafat pendidikan, administrasi pendidikan, kemudian ada kurikulum pendidikan, dan banyak lagi bentuk cabang-cabang pendidikan. Dan itu semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia untuk bisa hidup di muka bumi ini. Maka pantasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkanakum fil ardi wa ja'alna fiha ma'asyika qalilan ma tashkurun. Sungguh Allah telah menempatkan manusia di muka bumi ini dan disediakan sumber-sumber kehidupan. Qalilan ma tashkurun. Tapi dia manusia sedikit yang bersyukur. Hadirin jamaah salat Jumat dan berbahagia. Akan tapi begitu banyak ilmu, tapi jangan lupa ilmu yang sangat menentukan kita hidup ke depan. Salah satu ilmu yang harus kita pahami dan kita dalami dan kita tahu adalah ilmu tentang tujuan hidup manusia. Maka ketika tujuan hidup manusia itu kita tahu, kemudian terabaikan, maka mustahil kita akan sampai ke tujuan itu. Lalu kita menengok kepada Al-Quran sebagai way of life umat muslim. Karena Allah yang tahu tentang tujuan manusia diciptakan itu. Apa sebenarnya tujuan diciptakan manusia itu? Firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Kata jin lebih dahulu daripada manusia. Dan memang Allah menciptakan jin dulu baru manusia. Karena jin barang yang bohong. Maka kita sebagai manusia harus percaya kepada yang bohong. Ketika sudah percaya dengan yang bohong, maka yang menyangka mungkin percaya. Dalam konteks illa yang pada ayat ini, pertama adalah kita disebabkan, disuruh, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah bukan berarti dalam konteks ibadah itu bukan berarti hanya ritual semata agama. Akan tetapi yang dimaksud dengan ibadah itu adalah seluruh aspek kehidupan manusia untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, yang dimaksud dengan kata ya'budu, bahwa kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti Allah butuh akan kita dengan ekstensi Tuhan itu semua. Tapi justru manusialah yang butuh akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tentunya pembahasan tauhid yang panjang lebar dan perlu dikaji. Tetapi paling tidak secara singkat, lalu secara nalar pikiran kita, maka ketika seseorang sangat tergantung total terhadap sesuatu, maka tentunya tidak lain dan tidak bukan hanya tunduk dan patuh terhadap yang memberi kemampuan seperti berbicara. Jangankan yang lain, bukan rezeki kemudian yang lain, kebutuhan bernafas saja, kebutuhan menelitikan mata saja, kita butuh pertolongan. Maka seyogyanya tidak ada lain yang maksud hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia. Yang kedua, tujuan diciptakan manusia adalah untuk meningkatkan derajat takwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Itu orang yang telah yaitu yang menciptakan kamu kalian dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun.
agar kamu bertakwa. Semua bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia adalah untuk menuju derajat takwa. Oleh karenanya kita banyak beribadah, kemudian tidak bisa meningkatkan keimanan ketakwaan, maka harus dicek kembali takwa itu. Jangan ada yang salah. Apa sih takwa itu? Takwa adalah ketika seseorang mempunyai antibodi untuk tidak melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Maka ketika sudah bertakwa, kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin haji berkali-kali, maka ketika itu takwa tidak meningkat, maka harus dipertanyakan, jangan-jangan ibadah salah dari kerjanya, niatnya, atau juga tujuannya, atau caranya, dan banyak aspek yang tentunya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena esensinya ibadah adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan perbuatan tak terima kasih. Hadirin yang berbahagia, salah satu kenikmatan dunia hadis Rasulullah SAW menyampaikan dari Abu Yusuf bin Asbab. Nabi SAW bersabda, dunia ini diciptakan bukan agar engkau terpesona dengannya, tapi dunia ini diciptakan agar engkau manfaatkan untuk menuju ke akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia, lalu yang ketiga, tujuan yang diciptakan manusia adalah untuk memberikan kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Wattaqullaha, dan takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu semuanya beruntung. Hadirin yang berbahagia, manusia diciptakan hari ini menjalankan sebuah proses kehidupan di atas dunia ini. Tapi ada sebuah kehidupan yang lebih abadi ini, kehidupan di akhirat itu yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sukses bukanlah sukses dalam arti jabatan yang tinggi, bukan berarti harta melimpah ruah dan kaya yang mewah, tapi orang yang sukses ada orang yang hidup selama dunia tidak bersama Bapa, dan orang yang hidup di akhirat tentunya mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, manusia ini adalah manusia yang ketika di dunia melaksanakan meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika nanti kembali akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang itu aku dihal yang amal soleh. Maka barang siapa yang ingin rindu dengan Allah, bertemu dengan Allah, amal soleh, maka beramal soleh. Hadirin yang berbahagia, barangkali sekarang dari tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan orang-orang yang sukses, artinya orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah, kemudian mendapatkan keselamatan di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, kita doa mudah-mudahan kita semua senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan bimbingan serta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istiqomah menjalankan kebaikan sampai dengan akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fi al-Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa alim. Aku qawli hadza wa astaghfiru wa innahu huwal ghafurur rahim.
ridwan kama asyhadu an la ilaha wa syarika lahu ridwan liman jahada bi kabar wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ila yaumil maqsad amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwa abadan tahun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'iil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa rahmatullahi ya arhamar rahimin. Allahumma jalla muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma ansur man nasrul wa qul man qadal muslimin wa 'alika al-yawmiddin. Allahumma arina al-haqq warzuqna wa arina al-batila warzuqna. Rabbana taqabbal lana wa baina qawmina bil-haqq wa anta khairul hakimin. Rabbana akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul hadza was'alu min fadlihi wa la tu'minu. Akhir